Purchasing Power Parity atau paritas daya beli, biasa disingkat dengan PPP. Definisi dan bentuk dari teori PPP. Teori paritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen beli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk produk luar negeri. PPP adalah suatu teori determinasi kurs. Dalam teori paritas daya beli ini dikatakan bahwa nilai tukar antar dua negara seharusnya sama dengan rasio dari tingkat harga di kedua negara tersebut. Teori paritas daya beli memprediksi bahwa kenaikan tingkat harga domestik mencerminkan adanya penurunan daya beli mata uang domestik. Teori PPP ini terbagi menjadi dua, yaitu versi absolut dan versi relatif. Yang pertama, bentuk absolut. Menurut Sartono menyatakan bahwa PPP dalam bentuk absolut menyebutkan bahwa tingkat harga menyesuaikan seharusnya sama di seluruh dunia. PPP dalam bentuk absolut mengesampingkan pengaruh perdagangan bebas pada biaya transportasi, tarif, kuota, dan berbagai macam pembatasan serta diferensiasi produk. Bentuk ini juga dinamakan hukum satu harga, menyatakan bahwa harga dari produk-produk yang sama di dua negara yang berbeda seharusnya sama jika diukur memakai valuta yang sama. Adapun beberapa kelemahan dari hukum satu harga, yaitu yang pertama, biaya transportasi, hambatan perdagangan, dan biaya transaksi lain bisa menjadi signifikan. Kedua, harus ada pasar yang kompetitif untuk barang dan jasa di kedua negara. Yang terakhir, hukum satu harga hanya berlaku untuk barang yang diperjualbelikan barang tidak bergerak seperti rumah dan banyak layanan yang bersifat lokal, tidak dapat diperdagangkan antar negara. Yang selanjutnya, bentuk relatif. Bentuk relatif dari PPP adalah sebuah versi alternatif yang memperhitungkan keberadaan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya transportasi, tarif, dan kuota. Versi ini mengakui bahwa keberadaan ketidaksempurnaan pasar ini dari produk-produk yang sama di negara-negara yang berbeda bisa jadi tidak sama jika diukur dengan valuta yang sama. Adapun kelemahan dari PPP dalam bentuk relatif yaitu yang pertama, rasio antar harga barang dan jasa non-trade terhadap harga barang dan jasa tren lebih tinggi di negara maju daripada di negara-negara berkembang. Salah satu alasannya adalah bahwa teknik produk barang dan jasa non-trade di negara berkembang dan negara maju menerima gaji yang lebih besar dibanding dengan para pekerja pada produksi barang dan jasa trade. Yang kedua, selama indeks harga umum termasuk di dalamnya harga dan jasa trade dan non-trade dan harga barang dan jasa non-trade tidak sama dalam perdagangan internasional, tetapi lebih tinggi di negara maju, maka pendekatan PPP relatif akan cenderung memberikan hasil bahwa uang negara berkembang dinilai terlalu rendah atau nilai tukar di negara berkembang mengalami undervalue. Selanjutnya, pengujian teori paritas daya beli. Teori PPP tidak hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana selisih laju inflasi relatif antar dua negara mempengaruhi nilai tukar, tetapi juga memberikan informasi yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai tukar. Bagaimana pengujian keberadaan PPP? Salah satu metode sederhana adalah dengan memilih dua negara, katakanlah Amerika Serikat dan Inggris, dan membandingkan selisih laju inflasi keduanya dengan persentase perubahan nilai tukar valuta negara asing yang dimaksud selama beberapa periode waktu. Selanjutnya kita dapat memplot tiap titik yang mewakili laju inflasi dan persentase perubahan nilai tukar
dan kemudian menentukan apakah titik-titik tersebut menyerupai garis PPP atau tidak. Jika titik-titik tersebut menyimpang secara substansial dari garis PPP, maka persentase perubahan nilai tukar aktual tidak dipengaruhi oleh selisih inflasi seperti yang dinyatakan oleh teori PPP. Selanjutnya, penyebab teori paritas daya beli diterapkan. Yang pertama, faktor-faktor lain yang berpengaruh. Menurut Yuliati Srihandaru menyatakan bahwa nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor selain perbedaan dari tingkat inflasi. Pengendalian atau kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai tukar. Yang kedua, tidak ada produk substitusi. Jeff Madura menyatakan bahwa ide di belakang teori PPP adalah bahwa segera setelah harga-harga di sebuah negara menjadi relatif lebih tinggi, negara lain akan mengurangi impor dari negara tersebut dan beralih ke produk-produk domestik. Pengalahan ini akan mempengaruhi nilai tukar. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Fisher Effect. Dikatakan bahwa tingkat bunga nominal di negara manapun akan sama dengan tingkat pengembalian real yang diinginkan oleh investor, atau tingkat bunga yang akan mengkompensasi investor atas keterlambatan konsumsi saat ini, ditambah tingkat inflasi. Perkiraan atau premi untuk menyimbangkan atau mengimbangi fakta bahwa inflasi akan menurunkan daya beli dari dana yang diinvestasikan. Premi ini harus menyamakan tingkat inflasi selama periode investasi atau dapat dirumuskan sebagai yang ada di PPT. Versi umum dari Fisher Effect mengatakan bahwa negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi memiliki tingkat yang bunga yang lebih tinggi daripada negara dengan tingkat inflasi yang lebih rendah. Yang selanjutnya, contoh dari Fisher Effect. Jika tingkat inflasi di negara Amerika Serikat dan di Indonesia adalah 4% dan 7%, FE menyatakan bahwa tingkat bunga nominal di Indonesia harus plus 3% lebih tinggi daripada di Amerika Serikat. Bukti empiris menunjukkan bahwa perbedaan suku bunga nominal antara negara disebabkan oleh ekspektasi perbedaan inflasi. Tingkat uang tunai cenderung seimbang antara negara, namun resiko politik yang tinggi di negara berkembang dapat mengakibatkan perbedaan hasil real yang diharapkan oleh negara berkembang dan negara maju. Selanjutnya, International Fisher Effect menyatakan bahwa nilai tukar spot satu mata uang terhadap mata uang lainnya akan berubah karena perbedaan suku bunga antara dua negara. Fisher berpendapat bahwa perbedaan tingkat bunga nominal antara kedua negara akan mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara karena tingkat pengembalian yang diharapkan adalah sama dalam kondisi di mana tidak ada kendala di pemerintah. Yang selanjutnya, contoh dari International Fisher Effect. Kasus jika di A pada saat tertentu suku bunga dalam negeri adalah 6%, sedangkan suku bunga luar negeri adalah 4%, rupiah akan terdepresiasi sebesar 0% dalam waktu terdekat. Jika ini terjadi, investor akan menginvestasikan dananya di dalam negeri hingga suku bunga di luar negeri naik, atau suku bunga dalam negeri turun, atau nilai tukar terdepresiasi. Kasus ini biasanya terjadi untuk sekuritas jangka menengah dan jangka panjang. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu adalah mengenai interest rate parity dan converted interest arbitrage. Interest rate parity atau konsep paritas suku bunga itu sangat penting karena konsep tersebut menghubungkan variabel kurs dan suku bunga yang fluktuasinya dapat mempengaruhi perekonomian. Asumsi-asumsi yang mendasari konsep paritas suku bunga antara lain: yang pertama, surat berharga dalam negeri dan luar negeri yang dianggap mempunyai batas waktu dan risiko yang identik. Yang kedua, tidak ada kontrol modal. Dan yang ketiga, tidak ada biaya transaksi dan ketidaksempurnaan pasar lainnya. Interest rate parity atau paritas tingkat suku bunga menyatakan bahwa tingkat bunga relatif menentukan relativitas antara kurs forward dan kurs spot. Interest rate parity menghubungkan tingkat suku bunga domestik dan luar negeri beserta perubahan nilai tukar yang diharapkan dari mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sehingga interest rate parity dirumuskan sebagai
Ft min St sama dengan RT min RT kuadrat, di mana Ft sama dengan kurs forward, St sama dengan kurs spot, RT sama dengan suku bunga nominal dalam negeri, dan RT kuadrat sama dengan suku bunga nominal luar negeri. Interest rate parity bisa dibuktikan dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan terbuka. Misalnya, bagi para investor Indonesia yang ingin berinvestasi XIDR rupiah pada surat berharga pemerintah untuk periode waktu 1 tahun. Nah, di sini diasumsikan bahwa para investor harus memilih antara berinvestasi pada surat berharga Indonesia dan berinvestasi pada sekuritas Inggris. Apabila para investor memilih untuk berinvestasi di Indonesia, maka mereka pasti akan menerima X1 plus IRP rupiah setelah 1 tahun. Sedangkan apabila para investor memilih untuk berinvestasi di Inggris, maka pertama-tama mereka harus mengkonversi rupiah Indonesia ke dalam pounds Inggris. Di bawah asumsi yang dibuat, kedua investasi ternyata merupakan perfect substitutes dan dalam efisien market. Perfect substitutes harus menghasilkan return yang sama. Jika hal ini tidak terjadi, maka arbitrage mungkin akan terjadi. Jenis arbitrage ini dikenal dengan nama converted interest arbitrage dan akan terus berkelanjutan untuk dieksploitir sampai tingkat bunga dan kurs bersesuaian atau berubah yang pada akhirnya mengeliminir arbitrage berikutnya. Dalam posisi equilibrium atau keseimbangan, keduanya harus sama, yakni X1 plus IRP sama dengan XS1 plus IE1 per F. Converted interest arbitrage mengacu pada pembelian falas dalam kontrak spot guna menciptakan sejumlah falas untuk membayar investasi dalam waktu bersamaan yang disertai dengan penjualan falas secara berjangka atau swap yang digunakan untuk menyelubungi atau menutup risiko kurs. Seorang investor mempunyai dana sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga di dalam negeri sebesar 8% per tahun. Sedangkan suku bunga di luar negeri sebesar 4% per tahun. Nilai kurs 2000 USD dan forward 6 bulan sebesar 2050 per USD. Tahapan transaksi forward yang dilakukan investor tersebut adalah Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.